Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Di hari pertama di tahun yang baru. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah dan puji Dia. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, pemeliharaan, perlindungan, berkat yang Tuhan berikan buat kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan Engkau, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan tidak terhitung, tidak terbilang. Bahkan Tuhan Yesus tidak terukur kasih-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Musim berganti musim, tahun berganti tahun, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Amin Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
beriman percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, di tahun ini, tetapi mari tetap percaya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong dan Dia akan terus menolong hidup kita. Dia akan terus menolong keluarga kita. Dia akan terus memberkati kita. Dia akan terus menolong kita. Oleh sebab itu, mari terus percaya kepada Tuhan. Ebenezer, Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang kami percaya. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer,
kuasa pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kemarin, tahun yang lalu Tuhan sudah menolong kami, kami percaya hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya di tahun ini juga ada di dalam jaminan Tuhan. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada dasar yang lain selain kami mempercayai janji-Mu. Kesetiaan-Mu terbukti bagi kami. Kasih setia-Mu luar biasa bagi kami. Ajar kepada kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami selalu mempercayai janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau terus percaya kepadamu, kami mau melangkah dengan iman. Kami tahu Tuhan pasti menolong kami, menolong keluarga kami, menolong pekerjaan kami, bahkan menolong dalam segala hal. Lebih daripada itu, bawa kami umat-umat-Mu untuk lebih mengasihi Engkau, untuk lebih mentaati perintah-Mu, untuk kami lebih mencintai Engkau di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, ada saatnya kami mengalami banyak persoalan, tapi kami tahu Tuhan tidak tinggal diam. Engkau hadir memberi pertolongan kepada kami. Masih ada mujizat, bahkan ada kemenangan besar yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk tahun yang baru yang Allah berikan kepada kita. Mari bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang mendasari kita untuk melangkah sepanjang 2021. Tahun yang hebat, tahun yang kuat, tahun yang penuh kemurahan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, saudara sekalian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini berkata Tuhan adalah penolongku, sebab itu aku tidak akan takut. Lewati 2021 dengan keberanian yang datang dari kepercayaan kepada Tuhan. Jangan saudara berani karena kita punya banyak tabungan. Jangan saudara berani karena saudara punya fisik tubuh yang kuat, yang sehat, dengan imun yang bagus. Jangan saudara berani oleh karena segala sesuatu yang bersifat fisik atau materi yang kita miliki. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat kita andalkan. Tetapi sebagaimana ayat ini berkata, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jalani 2021 bersama dengan Yesus penolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yaitu Rasul Paulus, tetapi aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dia berkata, karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya ada karena kasih karunia Tuhan. Kita masuki 2021. Ingat, karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa membuka mata di detik di 2021 ini. Itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, kasih karunia Paulus berkata, itu alasan sehingga dia ada sebagaimana dia ada. Dan kasih karunia Tuhan juga alasan, penyebab, asal muasal, kausa prima, penyebab utama
Sehingga saudara dan saya ada di 2021 karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kasih karunia Tuhan, kasih karunia sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia sesuatu pemberian yang cuma-cuma. Kalau saya boleh katakan free, gratis, tanpa imbalan, tanpa harus membayar. Bahkan tidak pantas untuk menerimanya. Tetapi Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang namanya anugerah. Apa yang dapat kita lakukan membalas kebaikan Tuhan? Dan itu yang Paulus sudah lakukan. Paulus berkata apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bekerja lebih keras. Saudara sekalian, 2021 kita sudah masuki sampai dengan saat ini. Ingat, mari kita balas kebaikan Tuhan. Caranya dengan apa? Hargai kasih karunia dengan bekerja lebih keras. Paulus melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Di tahun 2021 ini, firman Allah saat ini mengajak saudara dan saya, mari layani Tuhan. Mari layani Tuhan. Kalau tahun lalu kita cenderung melayani diri sendiri, melayani hobi, bahkan mungkin melayani dosa, menjadi hamba atau pelayan dosa, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, yang mendukacitakan Tuhan. Tapi mari di 2021 ini kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, jika saudara bertalenta, gunakanlah talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara ingat hamba yang jahat? Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan membawa kita masuk 2021 dan Tuhan akan melengkapi semua yang kita perlukan. Tuhan menyediakan semua fasilitas sarana yang kita butuhkan. Dia memberi bakat, Dia memberi talenta. Bahkan Dia meletakkan sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita. Dan gunakan itu untuk bekerja lebih keras lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian jemaat, ketika kita membaca ayat ini, maka mari gunakan 2021 kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai jemaat, bantulah pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Dukunglah pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, di mana kita beribadah, mari kita berhenti mencela ketidaksempurnaan di antara kita. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, jadilah alat di dalam tangan Tuhan untuk menyempurnakan pekerjaannya, menyempurnakan gerejanya, menyempurnakan umat ketebusannya. Itu yang menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saling menopang, saling membantu. Doakan hamba-hamba Tuhan, gembala, para pelayan. Doakan guru-guru sekolah minggu. Doakan jemaat yang sakit, rumah tangga, keluarga yang mungkin mempunyai masalah pergumulan. Doakan saudara sekalian. 2021 ini jadilah jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan di mana saudara beribadah. Saudara sekalian, sebagai anak-anak, lakukanlah tugas di rumah dengan sempurna agar Tuhan disenangkan. Bantu orang tuamu. Selama orang tua masih bernafas, bantu mereka, senangkan mereka. Sebab ingat, masa hidup manusia dibatasi oleh waktu. Engkau yang masih punya orang tua, topang mereka. Bekerjalah bersama, dukung mereka. 2021 bekerja dengan lebih baik lagi agar nama Tuhan dimuliakan dan orang tua keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga perhatikan sebagai suami istri, lakukanlah tugas tanggung jawab kerumah tanggaan kita. Masing-masing memiliki tanggung jawab,
tugas dalam keluarga, dalam rumah tangga. Lakukanlah itu, kerjakanlah itu, agar keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Lakukanlah itu. Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah dengan hati yang tulus dan jujur terhadap pasangan kita. Agar kalau engkau adalah seorang istri, suamimu diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau seorang suami, maka istrimu diberkati oleh Tuhan. Orang tua dan anak-anak saling memberkati di 2021 ini. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik agar nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Saudara sekalian, kalau saudara adalah seorang yang diberkati dan berkelebihan, mungkin bisnis, usaha, pekerjaan, pabrik, kantormu, tokomu diberkati berkelebihan. Ingat, bantulah saudara seiman yang berkekurangan. Bantulah mereka yang di dalam penderitaan. Jika engkau sehat, maka dukunglah, topang, doakanlah mereka yang sakit. Bapak Ibu, kita masih diberi nafas agar kita memuliakan nama Tuhan. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 9 ayat 4. Dia berkata bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam bicara mengenai tutup usianya seseorang. Atau juga berbicara di mana kesempatan untuk melayani tidak ada lagi. Saya pernah bertemu dengan seorang yang sudah lanjut usia. Dan dia berkata, saya dulu sibuk Bapak Pendeta. Tapi ketika saya sudah pensiun, saya pikir saya akan melayani Tuhan ketika saya sudah pensiun. Tetapi ternyata dia diserang oleh penyakit. Dan entah waktu dia masih muda, waktu dia masih sibuk, dia kehilangan kesempatan melayani Tuhan. Dan dia menunda pada waktunya. Dia berpikir ketika saya sudah pensiun, saya sudah selesai bekerja. Ternyata dia diserang oleh penyakit. Dan kerinduannya hanya tinggal angan-angan. Jemaat Tuhan, 2021 adalah tahun pengabdian. Yesus penolong kita. Dia sanggup melakukan apa saja bagi kita. Tapi mari kita lakukan yang terbaik bagi Dia. 1 Korintus 15 ayat 58 saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu, Tuhan menakar pelayanan pekerjaanmu. Lakukanlah itu. Paulus berkata, aku sudah bekerja lebih keras daripada semua orang. 2021 adalah anugerah yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Tuhan memimpin kita melewati masa-masa yang sukar di 2020. Dan saat ini di 2021, percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali hidup kita. Karenanya lakukanlah yang terbaik. Ingat Ibrani 13 ayat 6 tadi, sebab Tuhan adalah penolongku, maka aku tidak akan takut. Berani menjalani hidup ini, berani melayani, berani bekerja bagi Tuhan, berani berkorban, berani menabur. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tahun baru sudah datang, masa untuk kita bersama-sama bekerja bersama dengan Tuhan. Kerja keras, layani Tuhan, kasihi Dia, taati firman-Nya. Saudara sekalian, ayat terakhir, Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ada janji pemeliharaan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara sekalian, dan kita akan masuk di dalam doa. Baharui komitmen untuk kita melayani Tuhan di tahun yang baru ini. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Oh, Tuhan pasti menolong. Haleluya. Tuhan pasti menolong.
kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih buat anugerah kasih karunia Tuhan. Walaupun sebenarnya kami tidak layak, tidak pantas menerima kasih karunia, tetapi Allah sudah memberikan keselamatan kepada setiap kami. Bahkan Engkau memelihara kami dari satu kemenangan kepada kemenangan, sehingga 2021 bisa kami lewati sampai dengan saat ini. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya kami mau bekerja keras. Kami mau mengabdi kepada Tuhan. 2021 adalah tahun pengabdian kepada Tuhan. Karena kami punya Yesus penolong. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut menghadapi segala sesuatu. Karena Engkau penolong yang sungguh. Dan juga biarlah dalam kesempatan ini kami pun memberi diri kami untuk mengerjakan tugas yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Selama hayat di kandung badan, selama kami masih bernafas, diberi hidup untuk bergerak, maka kami akan melayani Engkau. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kami akan lakukan yang terbaik di dalam rumah kami, dalam keluarga rumah tangga kami. Sebagai jemaat Tuhan, kami akan melakukan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di gereja di mana kami beribadah. Kami akan berhenti untuk melihat ketidaksempurnaan satu dengan yang lainnya. Dan hari ini adalah awal yang baik untuk kembali kami berkomitmen bersama, bersinergi, mendukung, menopang satu dengan yang lainnya, melakukan pekerjaan Tuhan agar hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Sebagai anak-anak kami akan melakukan yang terbaik agar orang tua kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami terus berjalan melangkah seturut dengan firman. Karena firman Allah berkata, jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih, terima kasih. 2021 kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang 2021. Dari bulan Januari sampai Desember. Tetapi yang kami tahu bahwa Ebenezer beserta dengan kami. Dan Tuhan adalah penolong kami. Dan Tuhan mau untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mengampuni salah dan dosa kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hamba berdoa di 2021, berkati pekerjaan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan mereka di dalam nama Yesus. Berkati pelayanan mereka dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa, berkati kesehatan mereka. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, seluruh jajaran menteri, bahkan kami berdoa seluruh para medis yang sedang bekerja di garda terdepan. Tuhan lindungi, pagari, diberkati. Jauhkan Indonesia, sembuhkan, pulihkan Indonesia dari ancaman virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap umat ketebus-Mu. Engkau menyertai mereka. Engkau Allah Immanuel, membungkus, melindungi, memagari. Terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur. Kami masuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Karena tangan Tuhan memegang kami. Bahkan kami mau melangkah dalam kehendak Tuhan. Karena itu mendatangkan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Dan kekasih Tuhan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Tetap semangat. Shalom.